Welcome back. So di video kali ini kita akan mulai produce untuk pivot table from beginner to advanced level. Lo yang mau raw datanya bisa banget pakai Clicky.nerdpedia. Di sini gue udah share free Excel raw template. Lu bisa klik di situ dan di sini lu bisa langsung aja. This is free access product and then you will be direct into access here dan project yang udah gue add di sini. Jadi lu bisa ambil ini beginner to advanced pivot table untuk lo practice. Di sini kita udah punya data terkait dengan produk customer skincare. Jadi ada dari banyak region, dari invoice date data dari 2022 sampai 2024, terus ada total sales, total expenses, dan juga sales channelnya. First of all, kita akan convert data range ini menjadi table automation. Kenapa? Jadi nanti walaupun kita ada data baru, terus kita insert ke tablenya, dia akan edit otomatis ketika kita nge-refresh pivot. Oke, di sini kita klik aja di sel manapun, klik Ctrl T, kemudian klik OK. Oke, di sini table name-nya kita akan ubah jadi row underscore data. Dari sini kita akan mulai. Yang pertama adalah misalnya diminta untuk cari tahu berapa sih total sales by product. Oke, di sini kita ke bagian insert pivot table, klik OK. Di sini namanya contribution. Dari contribution ini kita pengen lihat apa sih? But before that, di pivot table fields, teman-teman bisa atur view-nya. Let's say lu mau atur dia area fields-nya di bawah atau prefer dia side by side. I prefer this one side by side. Jadi lebih kelihatan, lebih enak gitu ngelihat row mana aja, fields mana aja yang kita letakin di rows, di columns dan sebagainya. Jadi kita pengen tahu total sales by product. Di sini kita bisa drag untuk product di bagian rows seperti ini. Kemudian untuk total sales di bagian values. Yup, like this one. Di sini dapat dilihat bahwa datanya itu masih rada acak-acakan, susah banget buat dibaca. Jadi lu bisa klik kanan, number format. Since ini total sales dalam bentuk dollars, kita langsung aja ke bagian currency dan untuk angka belakang koma dihilangin aja and then klik OK. Gue akan ganti dulu untuk column header-nya. Jadi klik 2 kali, ini gue ganti jadi product, spasi supaya nanti nggak jadi duplicate dengan field yang ada namanya product juga. Tuh. Enter, kemudian ini gue klik 2 kali untuk diganti juga jadi total sales. Dari sini lu bisa langsung sort aja largest to smallest. Jadi kita tuh bisa lihat produk mana yang punya sales paling tinggi, which is the serum, followed by sunscreen, moisturizer, dan paling rendah itu pendapatannya itu cleanser. Hal kedua yang gue pengen tahu adalah ketika kita diminta untuk cari total sales by product by sales channel. Since sales channel kita di sini itu ada banyak banget, gue itu pengen grouping sales channelnya. Which is ini kita punya marketplaces, mobile apps, dan juga website. Gue pengen jadiin satu menjadi dalam kategori online sales gitu. Di sini kita bisa pakai yang namanya calculated items. Oke. Gue akan insert lagi untuk pivot table-nya, pivot table, dan di sini kita namain yang namanya dia tuh calculated items. Gue akan track dulu untuk sales channel-nya di bagian rows, kemudian total sales. Ini kita ganti lagi number format untuk currency-nya jadi dollar, terus 0, angka belakang koma. Nah, dapat dilihat sini, pokoknya gue mau ganti marketplaces, mobile apps, website. Oke, gue akan coba highlight dulu supaya lebih kelihatan. Dijadiin dalam satu kategori, which is nama sales channelnya adalah online sales gitu. Kita ganti dulu kolom headernya, ini juga diganti. Di sini, teman-teman bisa klik di bagian sales channelnya, kemudian kita ke pivot table analyze, ada yang nama calculated items. Calculated items sini, gue pengen namain dia tuh online sales. Formulanya adalah sama dengan, jadi dari data field sales channel ini kan ada item segini ya. Nah, fungsinya itu kita mengkelompokkan kolom sales channel yang punya items tersebut menjadi satu kategori. Which is yang mau kita kelompokin adalah marketplaces, klik 2 kali, tambah dengan mobile apps, klik 2 kali, plus dengan website, and then klik OK. Dapat dilihat di sini, dia itu nambah jadi satu jenis sales channel lagi, which is itu online sales. Jadi kalau misalnya kita control untuk klik marketplaces, mobile apps, juga website, itu punya sum total $138.000 sama seperti di online sales ini. Maka dari itu, gue akan coba untuk nge-untick filter untuk data seperti marketplaces,
just mobile apps dan website ini gue ilangin, jadi kita akan fokus ngelihat online salesnya aja. Oke, dari sini total sales gue akan tambahin product di sini. Yup, exactly. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa distribusi market share cleanser, moisturizer, serum, and sunscreen toner. Di sini gue akan lanjut untuk cari contributionnya. Jadi kan kita tadi udah punya ya online sales channel. Ini kita tinggal copy aja, terus kita taruh ke bagian kontribusi. Di sini gue tukar posisinya. Jadi gue tuh pengen tahu market share-nya si cleanser, moisturizer, dan sebagainya itu secara komposisinya itu berapa. So kita bisa klik kanan di sini, kemudian show values as raw total. Berarti persentase of raw total itu adalah bisa memperlihatkan bahwa misalnya cleanser di marketnya direct sales saja lebih tinggi 21,33%, followed by moisturizers di market retail store. Jadi bisa melihat kontribusi per rows itemnya, per produknya itu persentase market share-nya itu seperti apa. Selain dari persentase raw total, mau tahu proporsi dari penjualan produk dari total sales ini, lo tuh bisa ubah juga untuk mencari tahu proporsinya. Misalnya dari show value as, lo bisa ganti persentase dari kolom total. Di sini dapat kita lihat bahwa serum itu punya persentase yang memang tinggi di 30% untuk total sales dari overall product. Jadi untuk show value as itu lo bisa lakukan banyak kalkulasi untuk mengetahui secara proporsi, secara market share, secara year on year growth untuk dari produk kita sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke calculated fields. Di sini gue akan insert lagi pivot table-nya. Untuk existing worksheet yang kita punya itu calculated fields. Since kita di sini sudah punya region ya, di sini kita punya region, kita drag ke rows. Kemudian kita pengen tahu profitnya regions itu berapa sih gitu. Profit regions itu kita nggak punya datanya di sini, tapi kita bisa hitung pakai calculated field. Teman-teman bisa masuk ke bagian pivot table analyze, ada field items inside, ada calculated field di sini. Di sini kita ganti namanya profit. Profit di sini kita langsung sama dengan, and then kita bisa total sales ini kita klik 2 kali, kita minus dengan total expenses. Itulah hasil profit kita, and then klik OK. Nah, kita udah punya total profit di sini. Again, kita ubah dulu, ini namanya region. Di sini gue akan ubah number formatnya, diganti jadi currency dollars. Oke, kemudian kita akan sort from largest to smallest. Oke, di sini gue udah punya profitnya. Again, gue mau tambahin data bars, jadi lu bisa lihat kayak warnanya itu pergerakannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya lu ke bagian ini, kita blok dulu, blok sampai bawah. Kita ke bagian conditional formatting, itu ada yang namanya data bars, terus udah ini. Nah, lu bisa lihat nih, untuk dari sisi makin fulfill untuk kolom B-nya, dia itu makin banyak gitu profitnya, jadi makin besar profitnya. And then contoh berikutnya untuk calculated fields, misalnya ada inflasi, jadi lu tuh pengen tahu average price produk yang dijual itu adalah produk mahal kah atau produk yang murah. Jadi kita tuh pengen tahu supaya walaupun ada inflasi yang tinggi di suatu negara tersebut, kita tetap bisa come up, kita tetap bisa engage untuk dapetin gross revenue yang tinggi. Oke, di sini kita akan coba tambahin data untuk menghitung average price. Sini gue akan copy aja dari sini. Untuk profitnya gue ilangin, dan untuk region ini gue ganti jadi produk. Since kita pengen tahu jumlah dari sisi produk mana yang punya harga jual yang tinggi. Untuk menghitung harga jual yang tinggi, kita ke bagian calculated field lagi. Nah, di sini itu kita tambahin namanya average price. Average price di sini kita total sales dibagi jadi unit sold. Again, ini kita number format, and then dia currency dollars. Klik OK. Again, sum, klik kanan, largest to smallest. Dapat dilihat serum itu dia juga punya average price itu senilai dengan harga jual dia yang memang lebih tinggi gitu, 37,32 dolar per unit. Untuk biar lebih dynamic, let's say bos lu pengen tahu, oke, lu udah punya average price, lu pengen tahu di periode tertentu itu dia tuh ada perubahan harga nggak gitu. Jadi lu bisa langsung ke insert timeline di sini by invoice date. Timeline ini berguna banget untuk lu pengen tahu a certain period
period itu berapa sih. Misalnya lu lihat ini Januari 2024 sampai Agustus 2024 ada perubahan nih ternyata. Terus habis itu lu unfilter lagi, ini kan 37,32 ya. Kira-kira kalau Januari sampai Mei 2024 berapa? Oh, tetap 37. Kita juga bisa filter by year, which is in the full year 2023 sampai 2024 tetap 37, atau di 2023-nya aja itu kira-kira berapa? Oh, 36. Yes, terus kita bisa filter by quarter misalnya quarter ketiga dan keempat di 2023, 1 dan 2 di 2022, which is ini pasca COVID gitu kan. Jadi mungkin there's might be a different. Nah, selain itu lo bisa filter by months dan sebagainya. Balik lagi ke awal, kan gue bilang kita tuh ngubah ini jadi table automation. Kenapa? Jadi whenever kita add new product misalnya ya, jadi dia itu tetap ketika kita refresh langsung otomatis gitu. 5 produk paling bawah ini, Ctrl C, V, ini kita ganti jadi 11/2025. Ini penjualan 2025 ke bawah. Terus produknya misalnya sunscreen, moisturizer, like misalnya kita punya cushion lah. Cushion tuh produk terbaru, bedak gitu kan. Misalnya kita taruh ke bawah. Dan kalau misalnya kita ke bagian sini, kita refresh, klik kanan, atau lu bisa ke pivot table analyze. Nah, dia itu langsung ke add nih. This is what I mean. Kita pakai table automations, kita langsung bisa dapetin data yang automate juga. So guys, if you think this video helpful and insightful, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel, and I'll see you next video. Bye nerds!